Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan jalan-jalan kehidupan yang baik seperti doa-doa yang selalu kita antunkan. Kita berharap kita selalu diberikan rezeki, pemahaman yang bagus, yang benar, yang luas, sehingga menjadikan kita bisa selalu menyempurnakan amal-amal kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kita berada pada 10 hari terakhir yang menjadi bagian yang cukup penting dalam perjalanan Ramadan kita, bagian kristalisasi ya, agar kita benar-benar bisa mendapatkan perasaan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada amal-amal yang kita lakukan. Perasaan cinta itulah yang kemudian akan memberikan kekuatan yang besar dalam kehidupan kita untuk bisa mempertahankan dan memperbagus amal apapun keadaannya. Yang kedua, perasaan cinta terhadap Allah, kepada Rasul, kepada amal itu akan memberikan suasana kerinduan kita dalam bertemu kepada Allah, bahkan menguatkan kerinduan kita sehingga kita menginginkan selalu berada pada suasana yang baik itu, seperti disebutkan di dalam Quran surat Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbiki ahada. Barang siapa mengharap kerinduan atau perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Amal soleh seperti yang sudah kita pahami adalah amal-amal yang didasarkan pada perintah-perintah, karena Allah sangat membutuhkan, Allah sangat memberikan bagian yang dibutuhkan manusia untuk kehidupannya. Allah lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya, sehingga amal-amal soleh itulah yang akan menjadikan cerminan seberapa seseorang itu memiliki derajat kesolehan. Selain itu, kalimat janganlah kita menyekutukan ya, tentu saja perlu kita pahami bahwa kita tidak diperkenankan melakukan amal dengan tujuan selain Allah. Yang kedua, karena hal semacam itu akan menjadikan kita mudah terpaling. Tidak diperkenankan juga bagi kita menambah atau mengurangi rangkaian amal yang sudah ditetapkan. Dan juga tidak diperkenankan juga kepada kita atau akan melemahkan ya, konsentrasi ibadah kita ketika seseorang fokus pada hasil. Bahkan dengan berharap hasil, kadang-kadang sampai merubah perintah atau cara pelaksanaannya.
mungkin itu sesuatu yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Namun ternyata banyak juga orang yang terpaku ya pada hasil sehingga merusak cara-cara pelaksanaan. Ada pernah orang bertanya ya, saking kepingin menegakkan sholat ya, dan agar tidak ketinggalan, agar tidak lupa, maka dia bertanya, bolehkah kita sholat sebelum waktunya? Saya bilang, kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu ada pada waktunya. Nah, daripada saya terlambat ya, maka saya lebih suka sholat sebelum waktunya ya, sehingga saya tidak ketinggalan jam sholat karena saya harus bertugas mengerjakan sesuatu. Nah, itu tadi mungkin maksudnya baik bahwa dia kepingin mengutamakan, namun karena konsepnya itu salah ya, sehingga justru merubah perintah ya, bahkan cara pelaksanaan. Ada juga di sisi lain, ada seseorang pedagang yang sibuk sekali ya kehidupannya ya, kemudian dia meringkas sholatnya, menjadikan satu ya, karena dia katanya tidak sempat ya, tidak bisa sebentar-sebentar berhenti sholat. Maka dia sholat mulai dari maghrib, isya ya. Dari maghrib itu sholatnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, kemudian taraweh. Saya bilang, kok begitu, kenapa? Kata dia, teman-temanku bahkan tidak sholat, mending aku ya tak jadikan satu sehingga aku tetap melaksanakan sholat. Nah, itu tadi bagian-bagian yang ternyata ya banyak sekali orang yang salah memahami atau memang mementingkan dunia, sehingga yang dimaksudkan mempersekutukan tuh sampai kemudian merubah perintah dan merubah cara semaunya. Yang penting mengerjakan, yang penting tidak dosa katanya. Padahal itu dosa ya. Nah, kemudian hal yang perlu kita ingatkan setelah kemudian kita tidak mempersekutukan, maka kecintaan itu akan ada pada diri seseorang manakala dia memang kasratu dzikir, selalu ingat pada amal-amal ya, mengingat yang banyak. Ketika dia beramal banyak, maka dia akan selalu teringat, dan kemudian dia merasa takjub ya dengan perintah amalan-amalan itu ya, maka dia pun akan selalu bisa mempertahankan amal. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan pada 10 hari terakhir ini kita sudah mulai bisa garis bawahi atau memegang amalan-amalan yang kita cintai ya, dan mudah-mudahan dengan itu akan menambah kualitas amal kita di masa yang akan datang. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.